Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan saya Dia Swaramita dari instansi Basarnas, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap, peserta Latsar Angkatan 11 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman belajar saya tentang agenda 3 bersama Ibu Desti, yaitu dengan tema manajemen ASN atau memperdalam tentang aspek-aspek manajemen ASN, di mana di dalam materi ini saya belajar dan menyadari bahwa keberhasilan sebuah instansi sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola sumber daya manusianya, bukan hanya tentang program atau kebijakannya saja. Di dalam manajemen ASN terdapat 7 aspek. Yang pertama yaitu tentang aspek perencanaan kebutuhan ASN. Di sini saya memahami bahwa perencanaan itu adalah suatu fondasi awal atau titik awal sebuah instansi yang harus benar-benar menganalisis di mana itu ada beban kerja, jumlah pegawai yang ada, serta proyeksi yang harus dibutuhkan untuk kebutuhan ke depan. Dua, tentang pengadaan ASN. Di dalam pengadaan ASN ini, setelah kebutuhan yang perencanaan dibuat, proses pengadaan itu menjadi langkah berikutnya, di mana pengadaan bukan hanya sekedar rekrutmen, tetapi juga sebuah proses untuk mendapatkan orang yang tepat dengan kompetensi dan integritas yang sesuai, seperti seleksi CPNS yang kemarin sudah dibuka. Nah, di sini saya juga belajar bahwa adanya pengadaan ini harus berdasarkan keberhasilan sebuah instansi untuk mengelola bagaimana rekrutmen yang dilakukan tepat untuk menghasilkan ASN yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh publik. Kemudian yang ketiga adalah penguatan budaya kerja dan citra. Di sini saya semakin paham di mana budaya kerja itu adalah jiwanya dari sebuah instansi tersebut. Instansi itu sendiri, jika budaya kerja dilandasi dengan integritas, profesional, dan semangat pelayanan, maka akan terbentuk lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Budaya kerja inilah yang nantinya memperkuat institut atau instansi agar kokoh untuk menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat adalah pengembangan talent dan karir, di mana pengembangan talent dan karir ini adalah saya belajar bahwa setiap ASN harus memiliki kompetensi atau kelebihannya masing-masing. Melalui talent management, instansi dapat menetapkan pegawai sesuai keahliannya. Apalagi di Basarnas itu kan ada pembelajaran seperti Hard, MFR, Jungle, dan lain sebagainya. Terplot sesuai kelebihan dan potensi dari pegawai masing-masing, karena setiap orang memiliki potensial untuk masa depan sebuah instansi. Kemudian berikutnya adalah pengembangan kompetensi. ASN tidak diperbolehkan untuk berhenti belajar. Kompetensi ini harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Semakin tinggi kompetensi pegawai, maka semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pemberian penghargaan dan pengakuan. Di mana ini saya belajar tentang penghargaan itu cukup penting, atau reward itu sangat penting untuk menjaga motivasi kerja seorang pegawai. Bentuknya bisa berupa penghargaan formal maupun pengakuan sederhana, seperti apresiasi kecil-kecilan. Dengan merasa dihargai, seorang pegawai atau ASN akan bekerja lebih bersemangat, loyal, dan akan berdampak positif pada sebuah organisasi. Dan yang terakhir adalah pemberhentian ASN. Di dalam pemberhentian ini, walaupun sering dianggap negatif, tetapi pemberhentian ASN tetap menjadi bagian penting dari sebuah manajemen, karena baik karena pensiun, pelanggaran, ataupun pemberhentian secara tidak terhormat atau tidak sesuai aturan. Di mana hal ini menjaga profesionalisme sekaligus membuka ruang regenerasi untuk instansi agar tetap terus berkembang. Nah, jadi pada agenda 3 ini dalam manajemen ASN saya belajar banyak tentang strategi besar, bukan hanya sekedar administrasi. Karena semua aspek tersebut saling terhubung dan saling melengkapi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berintegrasi, atau dengan slogan ASN yaitu berakhlak. Dengan manajemen ASN yang baik, pelayanan publik bisa semakin berkualitas dan pembangunannya semakin tercapai dan lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Terima kasih.